Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah perpindahan kalor dan massa yang berjudul analisis efisiensi perpindahan kalor radiator mobil menggunakan variasi kecepatan aliran coolant yang beranggotakan saya sendiri, Septian Muhammad Wahid, dan teman-teman saya, Dimas Boy Nur Alamsyah, Maulana Adi Perfoto, dan Anggi Permata Putra. Latar belakang: salah satu komponen utama kendaraan bermotor adalah sistem pendingin mesin, yang bertanggung jawab untuk menjaga suhu operasi mesin dalam rentang yang tepat, hanya sekitar 25 hingga 30%. Energi panas yang dihasilkan mesin pembakaran dalam dapat dikonversi menjadi energi mekanik. Energi panas yang tersisa dilepaskan melalui sistem pendingin dan gas buang. Radiator adalah bagian penting dari sistem pendingin karena berfungsi sebagai heat exchanger. Proses perpindahan kalor terjadi dalam tiga tahap utama: konduksi melalui dinding pipa radiator, konveksi paksa dari cairan pendingin ke dinding pipa, dan konveksi dari permukaan luar radiator ke udara sekitar. Berbagai faktor mempengaruhi efisiensi perpindahan kalor radiator. Kecepatan aliran bulan adalah salah satunya. Kecepatan aliran yang terlalu rendah dapat menyebabkan perpindahan kalor yang tidak ideal. Sedangkan kecepatan aliran yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penurunan tekanan dan penggunaan energi pompa yang berlebihan. Perumusan masalah, salah satunya adalah bagaimana perubahan kecepatan aliran coolant mempengaruhi laju perpindahan kalor radiator. Kecepatan aliran ideal untuk mencapai tingkat efisiensi perpindahan panas yang paling tinggi. Apa saja komponen yang mempengaruhi efisiensi perpindahan kalor sistem radiator? Tujuan penelitian salah satunya adalah mengubah kecepatan aliran coolant untuk mengetahui laju perpindahan kalor radiator, mengevaluasi hubungan antara perpindahan kalor, penurunan tekanan, dan konsumsi energi, menentukan kecepatan aliran coolant yang ideal untuk mencapai tingkat perpindahan panas yang paling tinggi. Manfaat penelitian: meningkatkan literatur tentang pengoptimalan sistem pendingin kendaraan bermotor, memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu perpindahan dan massa, khususnya pada aplikasi heat exchanger, memberikan data empirics untuk validasi model matematis perpindahan kalor pada radiator. Kajian teori: perpindahan kalor adalah bila suatu sistem terdapat gradien suhu atau bila dua sistem yang suhunya berbeda disambungkan, maka akan terjadi perpindahan energi. Proses di mana transport energi itu berlangsung disebut perpindahan perpindahan kalor. Rompas, Parablem 2012. Konsep perpindahan kalor terdiri dari tiga konsep, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah kontak langsung antar molekul, perpindahan melalui fluida, radiasi, pancaran energi tanpa media. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, yaitu Dimas Boy Nur Alamsyah. Silakan Dimas Boy. Yang pertama adalah viskositas, ukuran ketahanan suatu fluida atau cairan terhadap aliran. Sederhananya, viskositas menunjukkan seberapa kental atau encer suatu zat cair atau gas itu. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan yang memanfaatkan suatu fluida yang memudahkan pergerakan massa dari fluida itu sendiri. Yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik, tidak memerlukan media atau zat perantara sehingga dapat terjadi bahkan dalam ruang hampa. Metode penelitian. Metode penelitian dalam tugas ini menggunakan eksperimental kuantitatif. Digunakan dalam penelitian ini, kecepatan aliran coolant adalah suatu variabel bebas dalam desain eksperimen. Yang pertama adalah variabel bebas, yaitu kecepatan pompa coolant sebesar 1000, 1300, 1600, 1900 sampai 2500 rpm. Yang kedua adalah variabel terikat yang terdiri dari laju perpindahan kalor, koefisien perpindahan kalor menyeluruh,
efisiensi heat exchanger, pressure drop, dan yang terakhir adalah konsumsi daya pompa. Yang ketiga adalah variable control. Terdapat suhu inline coolant sebesar 80 derajat Celcius, kurang lebihnya 1 derajat Celcius. Suhu ambiennya 30 derajat Celcius. Kecepatan udaranya sebesar 5 meter per second. Dan komposisi coolant-nya sebesar 50 derajat air plus 50%-nya ethylene glycol. Prosedur pengujian. Ada persiapan. Yang pertama, kalibrasi semua instrumen pengukuran. Yang kedua, mengassembly test rig dan instalasi sistem akuisisi data. Yang ketiga, filling sistem dengan coolant dan bleeding udara. Yang keempat, pengujian awal untuk memastikan bahwa sistem beroperasi dengan baik. Dan pelaksanaan pengujian. Dalam pelaksanaan pengujian, pertama, pemanasan awal, yaitu sistem dipanaskan hingga mencapai suhu operasi. Dan kedua, pengaturan parameter, yaitu mengatur kecepatan pompa sesuai perubahan. Yang ketiga, stabilisasi, yaitu menunggu sistem dalam keadaan stabil kurang lebihnya 15 menit. Yang keempat, pengambilan data. Merekam data selama 10 menit dengan interval 1 detik. Yang kelima adalah repetisi, yaitu mengulangi setiap perubahan 3 kali untuk memvalidasi. Analisis data. Pertama, perhitungan laju perpindahan kalor, yaitu Q sama dengan MC dikali CP. C dikali temperatur masuk dan dikurang temperatur keluar. Yang kedua, perhitungan koefisien perpindahan kalor menyeluruh, yaitu Q sama dengan U dikali A delta T Lm. Yang ketiga yaitu perhitungan efisiensi. T sama dengan Q dibagi Q maksimal. Yang keempat adalah perhitungan Reynolds number. RE sama dengan P dikali V dikali D dibagi U. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Maulana Adi. Melanjutkan dari rekan saya yang tadi, Dimas Boy Nur Alamsyah, alat dan bahan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, test strike radiator dengan spesifikasi radiator tipe cross flow aluminium, dimensi core 400 kali 300 kali 26 mm, jumlah tube 32 buah, pin spacing 2,5 mm. Yang kedua, 1. Pompa sirkulasi variable speed dalam kurung 0 sampai 3000 rpm. Yang kedua, flow meter digital dalam kurung akurasi plus minus 1%. Yang ketiga, thermocouple tipe K, akurasi plus minus 0,5 Celcius. Yang keempat, pressure transducer 0 sampai 10 bar, akurasi plus minus 0,1%. Yang kelima, data acquisition system 16 channel. Yang keenam, pemanasan listrik 3 kW dengan kontrol suhu. Yang ketujuh, blower untuk simulasi aliran udara. Yang kedelapan, anemometer untuk mengukur kecepatan udara. Bahannya seperti coolant campuran isi distilasi dan ethylene glycol 50:50. Tracer gas untuk validasi aliran udara. Installation material untuk meminimalkan heat loss. Next. Nah, pembahasannya ini untuk memastikan konsistensi data, pengujian dilakukan dengan 6 variasi kecepatan pompa coolant. 1000, 1300, 1600, 1900, dan 2500 rpm. Setiap variasi diulangi 3 kali. Kecepatan pompa yang 1000, flow rate-nya
15,2, T-in-nya 80,1, TO-nya 65,8, delta T-nya 14,3, Q-nya 8,95, delta P-nya 12,5, sedangkan 1319,8. Nah, ini mah seperti yang ditertera aja ya, saya nggak bisa bacain satu-satu, jadi aku lanjut ke metode efisiensi heat exchanger. Dihitung menggunakan metode MTU effectiveness dengan hasil perhitungan menunjukkan kecepatan pompa seperti bagan yang ada. Next. Optimasi kecepatan aliran meskipun laku perpindahan color meningkat seiring kenaikan kecepatan pompa. Analisis cost benefit menunjukkan bahwa kecepatan optimal berada pada kisaran 1900 sampai 2200 rpm pada rentang ini, di mana efisiensi perpindahan color mencapai 88 sampai 89%, pressure drop masih tergolong wajar karena di kisaran 45 sampai 62 km per ampere. Konsumsi energi pompa tetap efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor. Berdasarkan analisis, faktor utama yang mempengaruhi perpindahan kalor pada radiator meliputi kecepatan aliran coolant yang secara langsung mempengaruhi koefisien perpindahan kalor konveksi. Perbedaan suhu sebagai gaya pendorong (driving force) dalam proses perpindahan kalor. Luas permukaan perpindahan kalor yang menentukan kapasitas maksimum sistem. Sistem termofisik coolant seperti kapasitas panas dan konduktivitas termal yang berperan penting dalam efisiensi perpindahan kalor. Next. Trade-off efisiensi versus konsumsi energi. Hasil penelitian mengungkap adanya trade-off antara efisiensi perpindahan kalor dan konsumsi energi pompa, di mana pada kecepatan di atas 2200 rpm, peningkatan efisiensi tidak sebanding dengan lonjakan konsumsi energi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kerja kelompok saya yang bernama Bapak Anggi Permata Putra. Boleh Bapak Anggi, silakan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, laju perpindahan kalor meningkat secara linier seiring kenaikan kecepatan pompa dari 8,95 kW pada 1000 rpm hingga 16,20 kW pada 2500 rpm. Berdasarkan analisis cost benefit, secara optimal pompa berada pada rentang 1900 hingga 2200 rpm. Pada rentang kecepatan ini, efisiensi mencapai 88 sampai dengan 89%, dan pressure drop tetap tergolong aman, yaitu 45 sampai 62 kPa. Pada kecepatan tinggi, 2200 rpm, tambahan efisiensi yang diperoleh tidak sebanding dengan lonjakan konsumsi energi yang dibutuhkan. Sarannya, lanjutkan riset ke radiator lainnya. Optimasi otomatisasi sistem pendingin. Next. Terima kasih, cukup sekian presentasi tugas besar dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dapat diterima oleh Pak Komarudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.